Selamat datang di channel Jejak Kasus TV Streaming, menyajikan berita-berita aktual, lugas, berimbang, terpercaya. Polres Demak diminta serius tangani pungli dan penipuan pada program PTSL 2021 di Desa Melaten. Media Jejak Kasus Demak, Jawa Tengah, dugaan pungli pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) yang dilakukan oleh pihak Desa Melaten, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, Jateng, pada sekitar pertengahan tahun 2021 lalu, yang kasusnya kini sedang ditangani pihak Polres Demak, hingga kini masih dalam proses penyelidikan dan belum ada penetapan tersangka. Hal tersebut disampaikan Kabid Advokasi BP2 Tipikor Lembaga Aliansi Indonesia, LAI, Mayor Purnawirawan Karsedi, SH, MH, yang juga pendiri firma kantor hukum KS dan rekan, saat dimintai keterangannya terkait perkembangan kasus dugaan pungli PTSL yang sedang ditangani Kanit Tipikor Polres Demak, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024. Para pemohon PTSL dipungut uang sebesar Rp500.000 hingga Rp5,5 juta per bidang atau persertifikat oleh oknum sekdes berinisial S. Data yang kami dapat ada sekitar 1.630 warga atau pemohon PTSL, sekitar 240 berkas pemohon merupakan aset tanah desa, sekitar 30 berkas pemohon tidak selesai dengan alasan berkas tidak lengkap, jelas Karsedi, yang juga mantan hakim militer ini. Ada dugaan, lanjut Karsedi, susunan pengurus kelompok masyarakat pelaksana program PTSL yang dibentuk oleh Kades Desa Melaten, diduga telah diatur dari awal agar dapat dengan mudah meraup uang yang disinyalir dikendalikan dan dikuasai oleh oknum sekdes yang totalnya diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Kuat dugaan bukan hanya pungli yang terjadi pada program PTSL di Desa Melaten, namun disinyalir adanya tindak pidana penipuan, pengelapan, pemalsuan, dan penyalahgunaan wewenang, jabatan dan korupsi yang merugikan warga atau pemohon PTSL. Bahkan ada yang sampai saat ini beberapa warga yang sertifikatnya tidak terbit namun uangnya tidak dikembalikan, ujarnya. Karsedi menjelaskan, pihak penyidik sudah memintai keterangan kami selaku pelapor dan memintai keterangan 4 orang warga yang diduga menjadi korban pungli PTSL tersebut. Hingga saat ini pihaknya belum mendapatkan keterangan resmi dari pihak penyidik, termasuk surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan, SP2HP, dan belum ada penetapan tersangka. Sementara itu, Bayu Gunarso, 54 tahun, yang merupakan putra asli daerah Melaten, saat dikonfirmasi mengatakan, warga Melaten sangat menunggu keseriusan pihak Polres Demak mengusut kasus ini agar cepat terungkap, sehingga keluhan warga terkait lambannya kinerja pihak Polres Demak dalam hal melakukan penyelidikan atas kasus tersebut terbantahkan. Kita berharap prosesnya tidak terkatung-katung dan cepat diselesaikan pihak penyidik Polres Demak untuk mewujudkan pembangunan di tingkat desa. Semua warga dan warga negara memiliki hak untuk melakukan pengawasan dan pelaporan dugaan tindak pidana yang terindikasi pada korupsi yang dilakukan penyelenggara negara, khususnya para pejabat desa, tegas Burdi, sapaan akrabnya. Sebelumnya, Mas Tonah, warga Desa Melaten RT 09 RW 01, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, Jateng, telah membuat pengaduan atau laporan polisi ke Polres Demak, Senin, tanggal 7 Agustus tahun 2023. Lalu, hingga kini kasusnya seakan terkatung-katung proses penyelidikannya. Belum ada penetapan tersangka dan belum juga keluar surat perintah penghentian penyelidikan, SP3. Saya dan keluarga merasa kecewa pada proses PTSL tahun 2021 lalu. Kami terkejut saat mengetahui dokumen yang diajukannya beralih menjadi milik orang lain. Padahal, kelengkapan dokumen, uang sudah kami berikan dan tanda terima berkas dari panitia PTSL sudah saya terima. Proses hukum yang kini ditangani oleh pihak Polres Demak juga tidak jelas kelanjutannya. Jelas Mas Tonah berbahasa Jawa, perempuan yang berusia 64 tahun tersebut. Yoyo Sakiran, Ketua BPAN Jawa Tengah, menyampaikan ke awak media, Jejak Kasus akan kami usut tuntas perkara ini. Jejak Kasus Jawa Tengah, Kang Adi melaporkan. Assalamualaikum Pak D. Suratman. D, jenengan sertifikat sing rumiyin sing sakniki di balik namare enten sertifikate boten, D? Enten atas namanya sinten, D? Bapak Sodikun. Bapak Haji Sodikun. Nah, terus sakniki sertifikat kok enggal kok mboten enten namanya Haji Sodikun, Pak D? Kula mboten ngerti. Oh, dan jenengan bayar pinten kalih pemerintahan desa kan? 5 juta. 5 juta niku kalih panitia napa kalih sinten? Enggak. Kali Joko. Oh, Joko. Joko ki panike sapa Joko? Awakmu. Joko kowe nangkami duit ngene Pak D. Suratman. Kuwi dikeke sapa? Pak Carek Salahuddin. Pak Carek Salahuddin Melaten. Oh ya wis. Berarti sampean 5 juta ya, Di ya?
Oke, ya pun matur suwun Dik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lavanda Auto